Nah, SPMI. Kita tahu SPMI kan boleh dibilang serikat pekerja yang memang padat. Mereka nggak cukup dengan dengan hanya berserikat doang, tetapi ya tantangannya lebih besar. Nah, pertanyaannya yang kita mau tahu, teman-teman di sana kan pasti kan awam tentang serikat pekerja, dikenakan SPMI yang sebegitu jelimetnya. Itu gimana tuh Bang? Tantangannya gimana tuh? Indonesia Timur. Pada dasarnya kan gini, saya yakin lah buruh itu kan ingin mencari sebuah tempat perlindungan. Ya. Itu serikat pekerja. Serikat pekerja juga banyak, ya tentunya mereka ada yang ini pas nih buat karakter kami. Jadi saya yakin semua buruh pasti butuh. Pertanyaannya gini, apakah kita sebagai serikat pekerja mau memperkenalkan serikat pekerja itu? Ya. Atau tidak? Tapi kewajiban kita sebagai serikat pekerja harus memperkenalkan pada buruh bahwa ini loh, sebagai wadah yang resmi dimiliki undang-undang, Anda harus berserikat. Karena apa? Perlindungan Anda di sini tempatnya. Anda nggak bisa tempat cari lain, karena secara legal hukumnya kan serikat pekerja. Nah, saya yakin teman-teman yang pengalaman yang kita dapatkan, ternyata dia antusias. Bang, menarik nih Bang. Nih, kita ngomong orang perusahaan yang sudah berserikat. Perusahaan yang sudah berserikat. Dalam satu perusahaan sudah berserikat. Nah, kita mau tanya kepada perusahaan itu dimanapun. Oke lah, kita anggap Jawa. Khususnya Pulau Jawa lah. Yang basis yang kuat di mana? Bekasi. Ya, Bekasi, Kerawang, Purwakarta kuat basis. Dalam satu perusahaan pasti ada aja kan yang nggak ngerti serikat pekerja. Bahkan boleh dicek lah teman-teman di daerah-daerah, anggotanya gede. Itu bahkan pengurusnya aja mereka nggak tahu. Coba cek nama-nama pengurusnya sampai nggak tahu. Nah, ini bila kita bahas organizer, orang mengenalkan serikat pekerja. Apa sih serikat pekerja gitu? Justru ya bisa berbagi pengalaman sama teman-teman. Apa sih serikat pekerja? Kok kenapa sih bisa menarik? Nah, track recordnya Bang Yasin kan selama ini kan sudah mendapatkan mungkin puluhan bahkan belasan PUK juga gitu. Nah, orang mau tahu itu serikat pekerja, bahwa iya kamu jadi buruh, kamu jadi pekerja ya harus butuh serikat. Caranya gimana? Biar teman-teman juga yang ngerti. Sebenarnya kalau saya itu jarang saya, maksudnya pertama kali kita tidak bicara kamu harus bergabung dengan kami karena kami lah, itu tidak pernah. Terbesit itu tidak pernah. Itu nantilah beberapa kali kita pertemuan gitu, atau di endingnya aja. Oh, ini kami punya organisasi. Tapi yang paling penting itu begini, kita harus tahu pengalaman kita mengorganisir di luar Jawa itu kan bukan industri manufaktur kan, rata-rata kan manufaktur di luar Jawa kan hanya padatnya kan di Pulau Batam lah, Kepri, terus di Kepulauan Riau. Tapi di luar itu kan, kalau Sumatera kan paling perkebunan, sawit itu rata-rata banyak. Kalimantan juga perkebunan sawit. Nanti Sulawesi kan ada rata-rata tambang, mining lah. Kemudian di Indonesia Timur, Maluku Utara, itu rata-rata juga tambang. Nah, kita dalam peta, kita pikir roadmap perjalanan 5 tahun itu mau ekspansi di luar Jawa itu apa sih yang kita lihat. Maka waktu awal-awal tahun 5 tahun terakhir, 5 tahun kan kita kongres 5 tahun sekali, berarti 5 tahun itu kita bikin peta jalan tuh. Di luar Jawa itu apa, kalau wilayah Indonesia bagian barat dan Kalimantan tuh kita harus bicara tentang perkebunan gitu. Maka sebagai orang organizing ya kita harus pahami banget tentang isu-isu tentang perkebunan itu apa. Kalau kita nggak paham pasti kita susah masuk. Dodoran ya. Maka kita harus baca dulu di lapangan juga, observasi, kemudian literatur, terus pengalaman dengan teman-teman yang ada di perkebunan kita rangkum, oh ternyata begini. Setelah itu perkebunan kalau nggak salah sekarang udah 66 perusahaan PUK ya, ikut nama SPM ya, masuk SPPK kan. Kemudian 2 tahun berikutnya kita lewat energi, teman-teman EE ya, elektrik energi. Itu pasti kan tersebar di seluruh Indonesia. Dimanapun tiang listrik ada pasti di situ pasti ada ya. Nah, kita lewat itu. Kita juga harus paham tentang isu-isu tentang yang sedang ada di sektor electricity. Ini Bung Slamet yang lebih paham banget sebenarnya.
karena beberapa kali kita jalan sama Bung Slamet ya, ya beliau lebih paham banget tentang detail. Kalau saya sih kulit-kulitnya dia. Itu tentang energi. Nanti setelah kesini 2 tahun terakhir kita lewat tambang. Jadi kita mulai nih, kemarin kita observasi di lapangan. Jadi kita bikin peta jalan dulu 5 tahun itu ngapain. Terus kita pelajari dulu, jangan kita tiba-tiba nggak paham tentang isu, tentang hal yang kita akan organize, ya kita, wah ini orang datang apa nih. Tapi kalau kita paham, itu sangat, dulu kita selama kita temuin itu, dia tertarik banget, oh ini mah. Sebenarnya karena kita berdasarkan pengalaman teman-teman yang lain aja sebenarnya koneksi. Dia tertarik, ya. Abang datang sama tim. Satu tim berapa orang bang? Kalau sekali jalan? Banter 2. Paling banter 2 orang. 2 orang itu udah top. Luar biasa. Nggak bakal bisa lebih dari itu. Satu tim 2 orang menjelaskan serikat pekerja kepada orang yang belum tahu, belum paham. Apa sih fungsinya serikat pekerja? Apa sih manfaatnya serikat pekerja? Nah, di PUK tersebut atau di perusahaan tersebut yang tadi non manufaktur pasti kan ada permasalahan yang mendasar ya. Iya, betul sih. Yang Pak, Bang, ini loh di tempat saya bekerja dapat upahnya segini, seharusnya kayak gimana? Nah, permasalahan yang Bang Yasin alami ketika ketemu teman-teman yang baru itu apa bang? Rata-rata ya. Kalau mau diceritain detail nggak bang? Nggak masalah. Kalau kita sektor di perkebunan ya, kita lihat waktu itu kan BAL itu dari napas, kemudian target upah itu didasarkan oleh target panen. Iya. Jadi kalau sehari itu kalau nggak salah ya kita 1,5 ton. Anda nanti total dalam 1 bulan bisa dapat UMK, UMK Ya. umpama 2 juta ya. Ya. Anda per hari harus panen sekian. Nah, kalau Anda nggak dapat panen sekian, maka upah Anda nggak dapat UMK itu. Nah, karena target ini di sektor perkebunan ya, target beban yang tinggi oleh pekerja itu, makalah timbullah namanya pekerjaan waktu itu isu pekerjaan. Nah, jadi akhirnya keluarga bantu, anak bantu supaya teman-teman ini dapat target panen sekian, akhirnya dapat upah UMK. Padahal secara kalau dalam bahasa saya itu ghost labor, pekerjaan itu dia bekerja tapi bantu orang untuk mendapatkan upah. Ada juga yang dikenaikin lagi. Ya kamu bantu saya, nanti saya dapat sekian, diusos lagi, pekerja mengosos orang lain. Gitu. Nah, itu isu-isu yang di perkebunan. Maka kita bisa mendalami isu apa sih yang ada. Artinya kita mengorganisasi teman-teman, paham penyelesaiannya, bagaimana pelan-pelan merubahnya dan sebagainya. Walaupun itu kita nggak signifikan kayak malaikat tiba-tiba, butuh waktu yang panjang. Karena ini perjuangan bersama. Betul. Nah, bang, orang nggak tahu. Dalam 1-2 hari, abang nggak mungkin lah menetap di sana lama untuk ngajarin, untuk memberikan pemahaman tentang serikat pekerja yang sebetulnya kalau kita belajar dalam kurikulum gitu ya, itu kan sebetulnya bisa sampai 2 tahun 3 tahun tuh sampai orang paham gitu ya. Nah, justru ini kan menjadi menarik itu ketika orang tiba-tiba mau ya dengan segudang masalah yang kita sebetulnya itu normatif. Nah, teman-teman ya di Indonesia Timur itu permasalahannya pertama upah. Macam-macam ada upah, jaminan kesehatan, ada juga macam-macam. Ya rata-rata secara umum. Nah, pangkal permasalahan kenapa mereka sampai nggak tahu? Ketika tim organize itu datang, apa sih yang dia rasakan? Oh iya, ternyata ada serikat pekerja. Apa sih yang muncul pertama kali ketika oh iya ada serikat pekerja? Apakah dia memang sudah tahu serikat pekerja sehingga dia pasif aja, tetapi begitu ada orang yang mau menjelaskan tentang serikat pekerja, oh iya, kenapa dia mau gitu? Gimana tuh bang? Jadi gini, pada pokoknya orang mau bergabung serikat itu rata-rata punya masalah. Oh masalah ya? Pasti. Justru masalah yang menjadi rata-rata ya. Iya. Rata-rata punya masalah. Sebenarnya mereka tahu serikat itu kan ini kan dunia digital, banyak serikat gitu. Ini gimana? Ini serikat yang mana? Ini serikat yang mana? Tapi saya selalu tidak bicara tentang apa sih SPM itu tidak. Iya. Ya itu jarang sekali lah terakhir. Tapi selalu bicara tentang isu apa? Oh begini loh dasar hukumnya. Oh cara berjuangnya begini. Kalau kita kan ada tagline ya,
buruh berserikat bermartabat, Iya. berjuang sehormat-hormatnya, itu kan Iya, tatanan. sebaik-baiknya sehormat-hormat. Sehormat-hormatnya itu tatanan berjuang. Iya. Ini. Baru nanti setelah kita jelaskan bla 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 tentang bagaimana berjuangnya, baru kita jelaskan FSPMI ini loh SPMI. Apa yang membedakan FSPMI Dengan serikat yang lain. Iya. Selalu itu yang menjadi key point saya. Iya. Karena kita punya sistem kan berbeda sekali. Iya. Sistem electionnya beda, sistem Iya. COS-nya beda, Iya. sistem program pemilihan beda, punya pilar, macam-macam. Iya. Itu yang mungkin sedikit menarik ya. Iya. Bagaimana menjelaskan perbedaan dengan yang lain, sifatnya kan yang lain unitaris, Iya. kalau kita kan Iya. sektoral. Kenapa dibuat harus sektoral? Iya. Supaya manajemennya lebih enak. Ini orang kebun biar musik kebun, ini Iya. orang otomotif ya ahli-ahlinya lah Iya. untuk manajemen. Ya bro, mudah-mudahan ini jadi manfaat ya. Mudah-mudahan jadi manfaat buat teman-teman yang nyaksiin programnya dari FSPMI official ya. Bang, ketika kita sebenar-benarnya kita menjalankan serikat, harusnya kita ambil kesimpulan sama, yaitu pentingnya berserikat. Nah, bagi orang-orang Indonesia Timur ya ataupun Indonesia Barat, kalau kita generalisir, itu sebetulnya kan bukan hal yang tabu. Dan sebetulnya memang harus diajarkan kan? Harus diajarkan, oh iya kamu harus berserikat. Karena kalau kita ngomong serikat, yang ideal kita ngomong secara unit loh. Yang ngomong ideal, gerakan serikat pekerja kan dua, butuh dua kekuatan. Yang pertama massa, sebelum kita ke knowledge ya. Yang pertama massa, yang kedua uang. Tadi abang sempat nyindir, oh iya SPMI beda dulu dengan yang lain. SPMI punya COS yang kuat, sedangkan kita punya struktural, kita punya aturan yang berbeda dengan serikat pekerja yang lain. Itu yang membuat SPMI kuat. Nah, sejujurnya dua unsur yang menjadi kekuatan serikat pekerja itu kan mungkin agak beda dengan serikat pekerja yang lain. Nah, coba sedikit bang ceritain kenapa sih SPMI harus punya COS yang gede, punya uang yang banyak sehingga kita bisa bla 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 bla. Coba bang ceritain. Orang jadi kan nggak penasaran Kita gitu. ngomong kaya sih enggak. Iya. Karena kan pasti organisasi bantu mengorganisir. Cuman kan tidak seberapa. Tentunya kan kita punya PUK, punya partner-partner kita yang support kita untuk bagaimana membuka suatu wilayah, memperkenalkan serikat pekerja itu. Jadi enggak juga tanggung jawab. Taruh DPP ini semua tanggung jawab. Banyak teman-teman yang support kita untuk bagaimana kita bisa membuka wilayah dana itu. Sebenarnya yang paling menarik adalah kenapa sistem trust itu dibuat sentral itu kan yang SPMI punya sistem itu kan bagaimana yang kuat itu nanti bantu yang lemah. Jadi tidak tersentralisir mau daerah yang kuat tidak daerah sendiri. Maka disentralisir pusat nanti mendistribusikan yang lemah, daerah yang masih kecil dibantu. Itu yang paling dasar. Ya itu yang sedikit menarik loh. Terus bagaimana kita punya sistem akuntabelnya di atas dengan setiap kongres juga dilaporkan oleh auditor resmi ya, yang eksternal. Itu juga membuat teman-teman. Tapi yang paling penting yang paling teman-teman menarik saya lihat, kita punya sistem election, pemilihan yang berbeda. Kalau yang lain itu kan rata-rata pemilihan ketua umum atau presiden itu kan sifatnya hanya beberapa perwakilan daerah. Kalau kita kan memang benar-benar seluruhnya ya. PUK itu sendiri, pimpinan unit sendiri di perusahaan itu. Itu bedanya sekali dengan maka yang lain. you punya tanggung jawab Iya. untuk memilih. Itu yang menarik. Oh saya merasa, oh ya saya harus memilih serikat dan saya terlibat untuk melakukan sebuah membuat sebuah kebijakan gitu. Saat kongres kan artinya mereka kan terlibat membuat kebijakan organisasi. Tidak hanya yang ya kalau ada kan DPD-nya, DPD-nya 34 provinsi ya 34 provinsi. Kalau kita kan memang dari serikat pekerja itu yang datang ke kongres atau ikut munas gitu, usaha nasional. Yang abang ceritain ya sepengetahuan kita nih ya, karena kita di media perjuangan ya, ini kan sepenggal cerita dari begitu banyak cerita, bahkan ratusan kegiatan, bahkan ribuan. Kalau saya minta ceritain abang dari A sampai Z mungkin 2 hari 3 hari gak bakal selesai. Nah,
gini, banyak orang yang penasaran sebetulnya. Kenapa sih SPB begitu kuat? Mulai dari pendanaan, militansi, seluruh anggota. Ada satu poin ya terkait dengan kader. Bang, kalau ngorganisir itu kan yang paling lama daerah mana sih, Bang? Selama Abang mengorganize daerah di daerah-daerah di luar Jawa tentunya ya, berapa hari sih, Bang? Kemarin kalau yang paling lama ya terakhir Iya. bulan-bulan ini Iya, itu kita saya hampir 24 hari. 24 hari. 24 hari Nah, ini menarik, Bang. paling Menarik. lama dalam sejarah. Biasanya paling 2 minggu. 2 minggu ya? 1 minggu. Iya. Ini 25 hari ya. Pasti 25 hari. Kangen nggak Bang sama keluarga? Ya kan pasti. Pasti ya. Anak-anak gimana anak? Tanyain ya. Anak yang kecil sedikit lupa. Yang baru Sedikit setahun. lupa. Umur berapa? Setahun. Setahun ya? Sedikit lupa, butuh waktu sekitar 20 menit Iya. untuk ingat lagi itu. Iya. Istri komplain pasti. Nanyain lah ya. Ya Bapaknya ini ada mana? teknologi kan ya sekarang. Iya. Video call paling ya. Paling lebih enak daripada zaman dulu. Iya. Belum ada video call. Ya istri udah tahu lama saya di Iya. Serikat dan Udah biasa sudah tinggal biasa ya? ditinggalkan. Iya. Tapi ada nggak sih Bang, apa pasti ada lah perasaannya yang sampai kapan gitu? Iya. Itu Pertanyaan, biasanya pertanyaan muncul itu kan? pertanyaan muncul tuh gini. Kadang-kadang ya ini jujur-jujuran aja. Iya. Kadang-kadang kita harus lihat kadang-kadang oh iya kita di serikat buruh bagaimana waktu kita korbankan buat organisasi. Iya. Ada orang yang bilang toh kamu nanti kalau ada apa-apa juga di serikat buruh juga nggak terlalu bantu Iya. atau apa karena memang kita kan bukan Iya. organisasi profit ya. Iya. Atau lupa aja dengan apa yang kamu ya ini saya bilang organisasi ini kan kita niatkan sebuah ibadah aja bantu orang, bantu aja orang gitu. Ada beberapa orang yang belum tentunya ya tanda kutip di bawah kita ini dalam tanda kutip ya ini tanda kutip tentang knowledge tentang perguruannya. Iya. Ya kita punya ya, sedikit ilmu yang diwariskan ke senior kita ya kita sampaikan aja. Kalau saya pernah ngutip dari Bung Iqbal pesan tuh ya, kamu mungkin kerja di tempat yang lebih mendingan gitu. Banyak orang yang bekerja di bawah kamu dan kamu wajib membantu mereka. Nah, itu yang harus kamu perankan di sini. Kalau organisasi memang nggak bisa membantu lebih ya, artinya kan ya organisasi ya seperti ini organisasi. Ya, kenapa Bang? Saya sedikit pribadi ya. Anak nanyain apa enggak, keluarga lah ya, keluarga segala macam. Ini perlu buat teman-teman yang mau berserikat. Yang mau berserikat ya, tapi serikatnya yang benar-benar berserikat. Tentunya harus punya SDM atau kader yang bagus. Ketika ketemu sama permasalahan seperti ini kan menjadi penting. Ya, ini menjadi penting ketika seorang kader atau seorang aktivis serikat pekerja dia tidak menjalankan apa yang sudah menjadi amanahnya dia, yang seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Yasin. Contoh ya kan? 2 hari 3 hari padahal organisasi itu penting. Perginya nggak boleh lebih dari seminggu misalnya seperti itu. Yang menjadi korban bukan SDM-nya, tapi yang menjadi korban adalah organisasi. Organisasi akhirnya tidak punya kader. Karena apa? SDM-nya nggak kuat. Ketika SDM-nya kuat, organisasi mendukung, dampaknya yang seperti dibilang sama Bang Yasin. Nah, ini salah satu potongan atau irisan ya ketika kita bicara pentingnya berserikat. Pentingnya berserikat ketika si serikat itu punya kaderisasi yang bagus, punya kader yang mumpuni, bahkan sampai hal-hal yang ini sebetulnya di balik layar orang-orang yang pergi meninggalkan keluarga segala macam itu kan menjadi salah satu kunci ya. Salah satu kunci keberhasilan Iya. sebuah organisasi. Selesai dulu lah. Betul. Benar nggak? Benar-benar bisa selesai. Iya. Nah, kalau mau kita pahami bareng-bareng, kawan-kawan, ya, ketika kita udah rela, ya, keluarga pun mengerti dengan apa yang kita kerjakan. Poin plusnya justru ada di organisasi. Tapi kalau di dalam si kader tersebut atau si SDM tersebut juga nggak clear, artinya ya nggak bisa organisasi ini berkembang. Nah, ini salah satu rangkaian yang nggak bisa terpisahkan. Oh iya,
kamu FSMD kuat, ya kamu punya serikat yang kuat. Nah, tapi SDM mau bagaimana? Nggak mungkin. Kalau SPM-nya kuat, SDM pasti kuat. Kalau SDM nggak kuat, bisa nggak? Nggak bisa. Organisasi bisa kuat. Kayaknya kalau melihat rangkaian itu tidak terputus, berarti kan pasti nggak bakal kuat tuh. Nah, terakhir Bang, bicara organizer, ya banyak potongan-potongan cerita yang unik ketika ketemu orang yang baru, orang yang nggak punya. Ya contoh kemarin abang sedikit cerita kita ngopi di bawah itu terkait dengan Bang Yun di Kalimantan. Oh, iya. Saya dengar cerita menarik tuh. Gak kenal sama Bang Yun, padahal Bang Yun itu juga tokoh senior, ya kan senior, dia kan senior, Iya, iya. ya kan. Bagaimana abang masuk Kalimantan apa Bang? Kalimantan apa Bang? Kalimantan Selatan itu sekitar Kalau salah ya? 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ya. Gimana Bang cerita ketemu Bang Yun kayak gimana tuh? Jadi kan kebetulan sama almarhum Rustam, kita berdua itu ditugaskan untuk membuka, waktu itu kan waktu pasca kongres kan kita buka wilayah baru ya, salah satunya kan Kalimantan Selatan. Sebenarnya ini salah satu sepenggal, nanti cerita-ceritanya unik banyak sekali di episode berikutnya aja. Nah kalau di Kalimantan Selatan saya masih ingat waktu itu kita janji dengan salah seorang di sana lah, ya ingin, ya kalau bahasa kita member meeting ya, mengumpulkan teman-teman pekerja. Sudah janjian gitu ya? Janjian lah dengan. Tapi sebelumnya nggak kenal sama Bang Yun itu? Enggak, ini udah beda orang ini, beda. Yeah. Kebetulan setelah kita terbang sampai bandara di Banjarmasin itu, Samsudin Nur kalau bandara di sana, tiba di sana kita telepon orang yang kita ajak janji, katanya ingin pertemuan dengan anggota, dengan pekerja-pekerja. Ditelepon tidak diangkat. Ya. Di bolak balik ditelepon tidak diangkat. Kemudian sekitar sore telepon nyambung. Wah, nyambung. Kita akhirnya kan check-in dulu di hotel. Iya. Hotel yang ya, dulu kan nyari hotel yang murah aja ya? lah, murah banget lah. Yang penting bisa mandi aja. Akhirnya kan gitu. Waktu itu dia janji mohon maaf tidak bisa ketemu dan kita tidak bisa melakukan nolak berarti ya secara tidak halus. Iya. Itu kita langsung ya seperti itu. Ya kalau dibilang kecewa wajar Mas. Iya. Tapi kita pernah diingatkan oleh Bung Iqbal mengubah sesuatu itu tidak butuh banyak orang, pasti dikasih jalan. Iya. Waktu itu malam, sore habis Isya, sama almarhum Rustam, ayo Sin, kita nyari masjid yang berjarak di sini. Masjid Sultan Syariansa, masjid kerajaan Kesultanan ya. Berdoa ya di sini. Bismillah ya berdoa, kita balik ke hotel. Kemudian waktu itu masih ingat almarhum Rustam tuh nyuruh saya, coba kamu deketin tuh security gitu. Iya. Oh saya deketin. Itu belum ketemu Bang Yun ya? Belum, ini belum ya? cerita. Baru mau masuk Kalimantan Barat ya? Masuk, habis sholat Isya di masjid itu kita kembali ke hotel. Itu ada security, saya deketin. Saya biasa standar. Udah lama kerja di sini. Iya. Berapa apa? Udah berserikat belum? Iya. Pada saat, di sini nggak ada serikat, nggak ada. Terus kira-kira serikat pekerja yang lokal-lokal di mana ya sih? Enggak, tanggapannya marah nggak? Enggak. Selalu kan buruh itu kalau ada yang marah apa ada yang enggak? Banyakan yang mana? Yang lebih banyak keingin tahuannya? rata-rata buruh kalau ditanya tentang pekerja dia sebenarnya sedikit menarik. Oh, aware ya? Aware. Lebih kepada aware ya? Karena tapi ya dia takut berserikat aja, Iya, mungkin takut dipecat dan sebagainya. Tapi begitu lihat ditanya itu ya mereka kan namanya juga rata-rata namanya buruh pengen sejahtera kan pasti lebih aware pertanyaan. Akhirnya waktu itu saya tanya, ada Pak serikat di hotel, namanya Hotel Mentari sekarang. Iya. Nah waktu itu akhirnya kita pindah. Saya dikenalkan nanti di sana aja ada serikatnya, gitu, serikat lokal. Gitu. Nah waktu itu pindah hotel, kayaknya minta terservis namanya Pak Nafi. Kenalin, lalu saya dari biasa lah, dari serikat kerja dari Jakarta, ini diskusi. Gitu. Kebetulan dia udah pulang terus Isa janjian ketemu.
Ini ketemu, terus dikenalin namanya Bungsu. Itu teman-teman OSP lain sana. Tuh, bisa nggak besok diskusi dengan teman-teman yang lainnya? Bisa. Akhirnya kita hampir 4 hari di sana. 4 hari. 4 hari. Ya polanya selalu kita kena mengumpulin kontak, kumpul, besok datengin lagi. Kita terakhir itu 15 orang diskusi dengan macam-macam elemen guru di sana dan sebagainya. Ya saya terima kasih banyak. Akhirnya kan kita bisa ketemu juga. Iya. Teman-teman Dengan tokoh buruh ya. Akhirnya ketemu Bang Yuni tokoh buruh ini. Waktu itu saya juga niat kita kan SPMI bangun silaturahmi di sini. Iya. Silaturahmi di Kalimantan. Ya kalau bisa minta bantuannya untuk membuka FSPMI, perwakilan SPMI di sini gitu. Ya mudah-mudahan melalui Bang Yun, melalui Kalimantan Barat kita bisa Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya. Mudah-mudahan di Kalimantan Selatan ya kita bisa buka jalur di Kalimantan ya, khususnya Pulau Kalimantan ya, mudah-mudahan. Kalau waktu itu juga ini Bu. Waktu itu saya minta tolong Bang Yun ya. Bang Yun minta tolong bisa nggak sebagai advisor lah Ya. buka FSM sini. Akhirnya perjalanan berapa bulan, sekitar 5 bulan, 6 bulan, udah pernah 2 perusahaan. Total berapa? Ya, Kalimantan sekarang berapa? Bang Yun itu punya serikat di sana. Oh, udah berserikat. Udah berserikat anggota. Iya. Anggotanya swasta, saya lupa ya, antara 12 atau 11. Nah kita dia mau bantu kita mengorganisir buruh sana untuk SPMI. Ya. Ya setelah berkembang sekitar hampir setahun, akhirnya ya udahlah kita yang lebur aja jadi bagi luar SPMI. Jadi ya dari semua serikat yang ada di sana bergabung di SPMI, kemudian ya langsung terbentuklah struktur DPW. Waktu itu ya pelantikan besar-besaran juga. Total berapa PUK sekarang yang ada di Kalimantan? Kalau Kalimantan Selatannya saja, Iya. Kalimantan Selatannya sekarang 21. 21 ya. Kalau nggak salah ya, data terakhir Iya. update tadi Bang Yun yang lebih paham Iya. sekarang. Nah, kawan-kawan, ini bukan seberapa pentingnya SPMI, tetapi bagaimana seberapa pentingnya kita berserikat. Nah, FSPMI yang mudah-mudahan ya melalui program kerjanya, tujuannya daripada kita berserikat ini, bagaimana teman-teman tahu bagaimana haknya menjadi pekerja, haknya kita berserikat, mendapatkan apa. Ya, nanti Bung Yasin ya di pertemuan berikutnya, episode berikutnya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini sepenggal cerita yang teman-teman, kawan-kawan dimanapun yang lagi nonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Yang jelas potongan cerita dari sisi organizer, potongan cerita pendidikan juga nanti beda juga, tetapi FSPMI penting banget kita berserikat, fungsi dan perannya, dan sekaligus kita bisa mencapai kesejahteraan yang benar-benar kita rebut dan kita harus terus perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa lagi Bang Yasin. Terima kasih.